Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa, kita ingin membacakan dan dibacakan berita. Silakan Bung kameramen. Baik, terima kasih Bung Alfian. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali di sesi dibacain berita Bung Alfian. Langsung saja Bung Alfian, kita mendapatkan kabar bahwa Guru Gembul melakukan diskusi terbuka, ya bisa dibilang debat lah, tapi memang sama metodenya seperti di Robitoh, tidak bantah-bantahan yang yang liar gitu Bung Alfian, karena mungkin biar lebih akademis dan lebih asik Bung Alfian. Nah, yang menarik adalah Guru Gembul itu berdiskusi atau berdebat dengan yang namanya Ustadz Muhammad Nuruddin. Nah, debatnya itu diadakan di UI Bung Alfian, dan akhirnya tersampaikan dalam bentuk video bahwa Guru Gembul mengakui dirinya kalah dan salah. Nah, respon awal ini apa nih Bung Alfian? Guru Gembul itu pertama satu-satunya yang berani datang ke Robitoh. Kemudian salah satunya juga yang selama ini berani akhirnya mengakui salah dan kalah. Respon awalnya silahkan. Itu adalah sikap orang yang bisa berkembang. Orang yang bersedia mengakui kesalahan dan bersedia untuk mengakui kekalahan, itu orang yang bisa bertumbuh dan orang bisa eksis dalam kurun yang panjang. Dan saya pikir sikap satria itu adalah sebuah sikap fair play namanya, dan itu merupakan orang yang mempunyai kepribadian yang potensial positif. Ketika ada orang bersedia mengakui kesalahan dan kekalahan, maka orang tersebut akan punya energi positif untuk dia membangun dirinya, dia membaca kembali, dia membandingkan kembali, dia kembali mengoreksi pandangan-pandangan yang dia punya, dan juga mungkin dia membuka kembali literasi atau literatur yang menjadi rujukan dia. Artinya untuk situasi ini saya anggap sangat positif dan potensial untuk dijadikan cermin buat masyarakat bahwa kita tidak akan menjadi kecil dan hina kalau kita mengakui kekeliruan kita atau kesalahan kita. Terima kasih buat Ustadz Nuruddin dengan anugerah Allah yang diberikan kepada antum. Antum mempunyai kemampuan berhujah dengan argumentasi yang ilmiah dan bisa mengajak kita untuk mengalami proses belajar ya secara manusiawi, secara empiris, secara referensif ya. Terima kasih sekali lagi buat Ustadz Nuruddin. Semoga antum terus berkembang, bertumbuh dan bergaul dengan lebih luas lagi, sehingga kita juga memiliki kesempatan untuk belajar terus belajar dan mengedukasi masyarakat dan umat secara baik, secara patut dan secara beradab. Begitu Bung Kameramen. Ya Bung Alfian, memang betul Ustadz Nuruddin ini atau Muhammad Nuruddin ini memang dia itu ternyata alumnus Universitas Al-Azhar dan penulis buku-buku logika. Jadi sempat mendapatkan atau masuk dalam nominasi kategori non-fiksi dewasa IBF Award 2023 kemarin Bung Alfian. Nah, buku yang beliau tulis itu pertama Ilmu Mantik, kemudian ada Ilmu Makulat, kemudian ada Seri Ilmu Kalam seputar ketuhanan. Wah, berarti Guru Gembul relatif bertemu dengan orang yang tidak dia duga mungkin Bung Alfian. Nah Bung Alfian, akhirnya kan minimal ya orang-orang yang membela Guru Gembul tanpa ilmu, mereka bisa lah akhirnya melihat oh ternyata di atas langit ada langit lah gitu. Jadi kita nggak bisa terlalu memuja-muji orang berlebihan. Nah, untuk sesi tengah ini Bung Alfian, dengan dengan satria, Guru Gembul sudah mengakui kekalahan dan kesalahannya selama ini dia berpikir Bung Alfian. Apa pesan Bung Alfian untuk Imat, Roma Irama dan antek-antek yang sering menyudutkan para habaib atau membenturkan habaib dengan umat, agar mereka juga muncul dong Bung Alfian dengan mungkin forum diskusi, dan ketika diskusi itu memang dia kalah, akui kekalahannya. Gimana Bung Alfian? Ya, sejujurnya kalau menurut saya, kalau untuk fenomena Imat, dia adalah sosok yang memang menurut pendengaran saya cukup menimbulkan simpatik di banyak kalangan. Beberapa teman-teman dekat saya yang saya anggap punya
senioritas secara keilmuan dan pengalaman beraktivitas juga beberapa kali mengirimkan dengan puja-pujian yang begitu hebat kepada Imad. Kalau menurut saya untuk ini bagus juga kalau Imad itu dipanel dengan Ustadz Nuruddin, dan itu bisa terjadi sebuah kesempatan belajar kepada masyarakat. Kalau Rhoma Irama menurut saya dia adalah seorang yang masuk pada wilayah anti klimaks ya. Di hari tuanya dia punya pendapat-pendapat subjektif yang tidak memiliki dasar keilmuan yang memadai, karena dia memang tidak dikenal sebagai orang yang ahli mantik atau orang yang ahli filsafat ilmu atau orang yang mempunyai kemampuan yang mendalam persoalan agama dan hukum-hukum agama. Sementara begitu, Bung. Ya, Bu Alfian, mungkin untuk akhir sesi kali ini sebetulnya saya senang nih Bu Alfian dengan budaya berdiskusi terbuka begini Bu Alfian. Karena saya lihat Guru Gembul juga dia tidak menutup akses gitu bagi orang-orang yang ingin mengkritiknya atau ingin mendebatnya atau apa gitu. Nah, saya kan juga ya kalau kita lihat Imad bagaimana dia dengan petinggi NU ya, diskusinya lewat Zoom. Ya Zoom kan sinyalnya kan gimana ya Bu Alfian? Nggak asik lah untuk berdiskusi. Nah mungkin untuk akhir sesi kali ini ada kalimat yang bagus disampaikan oleh Ustadz Nuruddin. Hal terpenting dalam perdebatan ilmiah itu bukan soal menang dan kalah, tapi membedakan yang benar dan dari yang salah. Yang benar harus dikatakan benar dan yang salah perlu dikatakan salah. Karena selama ini Bu Alfian, ketika ada sesuatu yang salah dan itu viral, kita dipaksa untuk mengikuti kesalahan tersebut. Nah, itu kan yang menjadi penyakit di masyarakat ini. Nah, kemudian ada respon juga dari netizen. Kalau iman dikatakan tidak ilmiah, maka sia-sia ulama-ulama menulis ribuan kata atau ribuan halaman. Cara berpikir Guru Gembul menjadikan kita mundur, malas membaca teks asli, menafikan pandangan ulama, dan malas mengkaji referensi yang 1000 tahun lebih telah diterangkan ulama. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini kita pernah membahas tentang antroposentrisme Bung Alfian. Jadi apa pesan Bung Alfian untuk seluruh umat Islam, seluruh pemuda Islam agar tidak malas membaca Bung Alfian, agar tetap menjadikan tetap mau tidak memutus rantai tokoh gitu Bung Alfian. Karena kan kita lihat ya sekarang ada beberapa kelompok yang bermanhaj apa gitu, mereka tidak menganggap itu yang namanya Buya Hamka, Buya Natsir untuk closingnya. Silakan Bung Alfian. Ya, kita berharap ke depan akan lahir Nuruddin lain di berbagai bidang, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi artinya saya maksud fenomena orang dengan kualifikasi Nuruddin. Kelihatannya Nuruddin itu Bung Kameramen sesuai dengan namanya, cahaya agama. Iya, ya, Nuruddin. Artinya jadi Ustadz Nuruddin, saya Alfian Tanjung mengapresiasi antum. Semoga antum terus punya kesempatan belajar dan belajar. Bagaimana kita melihat persoalan ini merupakan sebuah keadaan yang tidak kita inginkan, karena perdebatan yang muncul dalam istilah begal nasab ini lebih bersifat delegitimasi ulama dan habaib. Yeah. Kalau menurut saya yang salah ya salah saja sudah. Dan memang juga menjadi satu hikmah tersendiri dengan adanya situasi ini, berarti para habaib juga perlu introspeksi diri secara umum. Betul. Ya, bahwa ada hal-hal yang harus dibenahi, yang harus ditegur, yang harus diingatkan. Mungkin dari saya bisa jadi tidak seluruh orang-orang yang masuk pada keluarga besar habaib itu harus muncul sebagai mubalik, sebagai ulama atau sebagai penyampai pandangan-pandangan keagamaan. Nah, kita juga ingin muncul gembul-gembul yang baru, guru-guru gembul yang lain yang juga berani bersikap satria. Kalau keliru ya ngaku. Nah, yang lain mungkin tuntutannya buat masyarakat luas, buat masyarakat Indonesia, buat generasi muda, ya kita harus berani mengakui bahwa kita sangat tidak rajin membaca. Yeah. Bahwa dalam bahasa lain malas membaca, sehingga akhirnya perbincangan-perbincangan yang sebenarnya mengasihkan, berdaging dan punya pandangan-pandangan yang jernih buat kita lewat begitu saja, karena kita tidak terlalu peduli dengan alam fikir dan tidak peduli dengan sesat fikir dan tidak peduli dengan berbagai kesenjangan dan ketidakmampuan berpikir secara sistematis, secara logis, secara komprehensif dan secara menyeluruh. Sekian dibacain berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.